Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Wahyuni dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses dan juga penyelesaian dari penggelapan harta waris menurut peraturan perundangan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai penggelapan harta waris, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja tujuan yang akan didapatkan dalam presentasi ini. Tujuan yang pertama, pendengar diharapkan bisa memahami konsep penggelapan harta waris di dalam hukum Indonesia. Yang kedua, pendengar diharapkan mampu menganalisis kasus nyata yang telah terjadi. Tujuan yang ketiga, pendengar diharapkan untuk bisa mengerti dan mengetahui proses hukum dalam penyelesaian sengketa warisan. Baik, setelah kita ketahui tujuan dari presentasi ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pembahasan mengenai pengertian penggelapan harta benda dan juga harta waris. Penggelapan harta benda adalah kejahatan yang menyebabkan kerugian material bagi korban. Hal ini sering terjadi di dalam masyarakat dan berkaitan dengan penyembunyian ataupun penyalahgunaan harta tanpa izin dari pemiliknya. Lalu, penggelapan harta waris itu apa sih? Oke teman-teman, jadi penggelapan dalam konteks warisan adalah di mana tindakan seseorang yang menguasai atau menggunakan harta warisan tanpa izin dari ahli waris yang lain. Oh ya, penggelapan itu berasal dari istilah verduistering yang dipetik dari dalam bahasa Belanda loh. Penggelapan berkaitan dengan kejahatan terhadap benda maupun harta dan bisa terjadi dalam konteks penipuan keuangan. Penggelapan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, akan tetapi tetap dianggap sebagai tindak kriminal. Penggelapan diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Di dalam Islam, penggelapan atau biasa disebut sebagai gulul itu diharamkan loh, terutama jika berkaitan dengan warisan. Contohnya seperti menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Lalu terjadinya penggelapan, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan tersebut terjadi kan? Oke teman-teman, faktor yang pertama yaitu ketamakan dan adanya niat buruk dari salah satu ahli waris. Yang kedua yaitu ketidaktahuan atau ketidaksepakatan dalam hukum waris. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi ataupun mediasi di dalam keluarga. Itu penggelapan memiliki dua unsur, di antaranya ada faktor subjektif, yang kedua faktor objektif. Penggelapan warisan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti yang pertama, menjual harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Yang kedua, menggadaikan harta waris tanpa izin. Dan yang ketiga, menggunakan tanah warisan secara diam-diam. Di dalam pasal 376 KUH Perdata mengatur tentang penggelapan yang berkaitan dengan keluarga atau wasiat. Yang dimana, pertama, jika suami maupun istri tidak terpisah harta dan juga tidak terpisah ranjang, maka penggelapan tidak bisa dituntut. Dan yang kedua, jika suami maupun istri melakukan penggelapan, akan tetapi mereka sudah terpisah harta maupun terpisah ranjang, maka penggelapan bisa dituntut. Tetapi, jika ada pengaduan. Penggelapan harta waris sering terjadi akibat ketidaksepakatan dalam pembagian waris. Pewarisan terjadi setelah kematian seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata, di mana segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Menurut pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang sah meliputi keluarga sedarah, serta suami maupun istri yang hidup lebih lama. Jika terjadi penyalahgunaan hak waris, hal tersebut dapat dituntut melalui pengadilan. Hukuman penggelapan di dalam Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi ancaman azab bagi penggelap harta anak yatim. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah merupakan bagian penting dari warisan yang sering menjadi sumber sengketa. Hak atas tanah dalam hukum Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak primer. Hak primer terdiri dari hak milik
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Yang kedua yaitu hak sekunder. Hak sekunder terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan yang terakhir hak menyewa atas tanah pertanian. Hukum waris perdata menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris. Ahli waris dapat kehilangan hak waris jika terbukti melakukan tindak pidana seperti pembunuhan pewaris ataupun pemalsuan wasiat. Dalam hukum Islam, warisan mencakup harta bawaan dan harta bersama yang harus dibagi sesuai hukum foroid. Oke, setelah tadi saya menjelaskan pengertian, tujuan, faktor, unsur, dan juga bentuk dari penggelapan, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus yang berkaitan dengan penggelapan harta waris. Di tahun 2020, penulis menumpukan kasus yang terjadi di NTB mengenai penggelapan harta waris, yang dimana seorang ayah meninggal dunia dan ia meninggalkan tanah seluas 4.000 meter persegi. Anak tunggalnya bernama Mahsan menjual tanah tersebut seharga 240 juta rupiah. Kemudian, ia memberikan ibunya uang dari hasil menjual tanah hanya 15 juta rupiah. Akan tetapi, uang tersebut diambil kembali dengan alasan ingin membeli motor baru. Kemudian, ibunya menggugat sang anak atas penggelapan harta warisan di Polres Lombok Tengah. Kemudian sang anak pun melaporkan kembali ibunya dengan tuduhan penggelapan sebesar 15 juta rupiah. Sang ibu menuduh sang anak melanggar UU ITE karena menuduhnya menggelapkan harta di media online. Kemudian, Kalsum kembali menggugat Mahsun karena tidak memberikan hak warisnya yang seharusnya setengah dari harta suaminya. Dalam hal ini, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak penggugat dan tergugat melalui musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini tidak berhasil. Sebelum pencabutan gugatan, kuasa penggugat mencabut perkara dengan alasan ingin memperbaiki surat kuasa yang masih memiliki kekurangan. Kemudian, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena tidak bertentangan dengan hukum. Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga pencabutan tidak memerlukan persetujuan tergugat. Dalam hal ini terdapat konsekuensi pencabutan, mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hukum Islam yang bersangkutan menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1264-PDT-G-2020-PA. Yang kedua, memerintahkan penetera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. Yang ketiga, memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi hari ini yaitu penggelapan harta waris adalah tindakan yang melanggar hukum perdata dan juga hukum pidana. Penyelesaian terbaik adalah melalui mediasi antara keluarga, tetapi jika tidak berhasil bisa dibawa ke jalur hukum. Semua ahli waris berhak atas bagian warisan yang sah menurut hukum. Baik, itu saja penjelasan dari proses dan juga penyelesaian dari penggelapan harta waris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun ketidakjelasan dalam penyampaian dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.